Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Joban sebagai penasihat dan seluruh pemuka agama di Washington State ini, kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat Muslim. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang antara lain Pak Indra, Pak Kadung, kemudian Pak Irfan dan sebagainya. Seluruh kelompok musik, kelompok masyarakat Muslim pengajian di Ashifa ini. Alhamdulillah Bapak, kami kemarin tiba dan tak terasa bahwa kita ternyata bisa dipertemukan dalam suasana halal bihalal ini. Amin. Dan dalam suasana yang masih hangat Idul Fitri ini, tentunya saya tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan seluruh pada keluarga besar KJRI San Francisco yang ada di San Francisco, tentunya dengan wakil konsul kami Pak Deden dan Mbak Cindy ini hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Tentu tak lupa adalah kita ingin menyambungkan tali silaturahim di antara kita, karena bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di Seattle ini adalah bagian daripada masyarakat kami di wilayah pantai barat utara. Karena kami meliputi 8 wilayah, ya, yaitu mungkin saya ulang sedikit: California Utara, Nevada Utara, kemudian Idaho, Wyoming, Montana, kemudian Oregon, Washington State, sama Alaska. Hawaii masuk di LA, Pak. Ya, jadi dari seluruhnya ini sekitar 13.800 masyarakat kita mengundang beberapa tokoh masyarakat yang dari Indonesia untuk bisa menyampaikan tausiahnya, dan salah satunya juga upaya untuk bekerja sama dengan LA, karena kami satu California, untuk tidak terpisah-pisah, sehingga kita secara bergiliran bergantian. Minggu ini Hakim kemudian menjadi host dari LA, besok dari San Francisco, terus kemudian besok LA lagi, kemudian waktu Nuzulul Quran Pak Quraish Shihab, dan seterusnya. Berakhir, mudah-mudahan kesehatan dari Bapak Ibu tetap jaga sampai dengan seluruh keluarganya. Amin. Dan apabila ada masalah ataupun hal-hal yang membutuhkan bantuan dari Konsulat Jenderal, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, dengan ada misalnya sampai pemulangan ke Indonesia ataupun hal yang mengalami masalah, mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu kami dengan terbuka mohon menerima untuk apa yang bisa kami advise, berikan saran, ataupun kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan. Mungkin itu dari saya, Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is sesuatu yang kejutan, ya. Biasanya itu masyarakat di Seattle mengenal Pak Konjen itu kalau mau perpisahan, Pak. Right. Oh, jadi orang Pak Konjen itu. This is Masya great. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Konjen, Pak Setia Hadi, dan juga Bapak Mahmudin Nur, Pak Deden, dan Mbak Sandi, ya, Cindy ya, Mbak Cindy, atas kelegaan waktunya untuk bisa berkunjung ke sini, ya. Kemudian juga mudah-mudahan ini merupakan suatu langkah baru dan langkah yang bisa dilanjutkan oleh pejabat yang berikutnya, insyaallah. Contoh, if we ask Brother Jeremy, halal bihalal mean?
In Arabic word, alhamdulillah. You know, even Arab didn't know what halal bihalal. Indonesian is strange. Kita ini pintar bikin kata-kata yang aneh. Jadi kalau orang Arab bilang what's halal bihalal, they know halal, Halal. but what you mean halal bihalal? Jadi sejarahnya sebetulnya, jadi zaman Soekarno dulu terjadi situasi politik yang tidak nyaman. You know, many politicians they against one another. Soekarno said we need to cool them down, right? Kita perlu ada satu pertemuan. Dipanggillah Menteri Agama Abdul Wahab. Ya, ditanya apa nama pertemuan itu? Bilang aja pertemuan silaturahmi. Pertemuan silaturahmi. Kata Soekarno kurang keren, kurang menarik, gitu kan? Supaya gimana menarik? So I said maybe halal bihalal. That's what I said. Memang betul, memang kalau kita lihat bahasa Arab, halal artinya menyelesaikan. Right? Halal itu menjadikan sesuatu yang haram jadi halal lagi. Halal juga artinya menghubungkan. Ya? So our gathering today basically is for silaturahim. Right? Daripada kita pergi ke rumah-rumah, gitu kan, kita satukan. Right? And silaturahim is one of the most important thing in Islam. Right? Makanya Nabi ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, right? Karena pada hari itu amal kita dipersembahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diterima kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, qati' rahim. Itu amalnya akan diterima. Right? Itu sangat pentingnya itu. Baik silaturahmi antara keluarga maupun dengan sesama muslim. Right? Boleh gak musuhan dalam Islam? Boleh. Tapi hanya 3 poin, 3 hari. Nggak boleh musuhan sampai bulanan, tahunan. Ayah coba bertahan. Nggak 7 tahun. 7 years didn't talk. Only 3 years, right? 3 days, sorry. 3 years, right? Right, Allah. It's okay. Good. So our subject is about the sign, right? The mark, indikasi orang yang sukses Ramadan. Jadi kita sekarang, ya bu, kita ini alumni Ramadan sekarang ini, ya. We graduated, right? Ya. Jadi Ramadan itu sebetulnya adalah semacam training camp. Universitas. Sekarang kita graduate. Nah, siapa di antara kita yang berhak mendapatkan sertifikat? Gitu kan? Tanda-tandanya di antaranya apabila kita merasa iman kita itu naik. Iman kita naik. Sayyidina Ali berkata, "Kafa'izzan an yakuna li rabban." Saya merasa terhormat punya Tuhannya yang jelas. Right? Tuhannya itu maha tahu, maha pengampun, maha penyayang, maha semua. Right? Karena banyak orang agama punya Tuhan, jadi orang repot ngurus Tuhan. Ada Tuhannya mesti di paraban, ya, dikasih makan. Bapak ngerti bahasa Sunda, ya? Maaf, saya kadang-kadang pakai bahasa Jerman kadang-kadang. Tuhan mesti dibersihkan. Makanya Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya tidak mungkin jadi Tuhan karena suka makan. Jadi ada Tuhan lapar kadang-kadang. Right? Ada teman saya ke Bali, ya, terus ke rumah permisi mau salat gitu. Salat ya di mana aja kan gitu. Bilang enak kalau muslim ya, salatnya nggak pakai apa-apa. Karena kalau mereka mau berobat tuh mesti beli bunga, beli ini. Jadi pakai modal gitu. Ya, kita kan masjid free ya. Right. So fungsi mengetahui Tuhan yang maha powerful, Tuhan yang maha main itu ada pengaruh kepada kita. Misalnya orang muslim tidak boleh sampai
merasa bingung, right? Kalau dolar naik, dolar turun, ikuti stok. Ada orang jantungan itu. Tenang aja. Karena Allah itu Razzaq. Jadi ada seorang namanya Hatim Al-Asam. Setiap lihat orang naik haji, itu nangis dia. Nangis. Kenapa? Karena miskin. Tiap tahun. Ada anaknya kesian. Kata anaknya, "Daddy, you want to go to Hajj?" "Ya, just go." Nah, kalau saya pergi nanti siapa yang ngasih makan? Bapak ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ya pemakan rezeki. Yang beri rezeki siapa? Allah. Ya sudah. Bapak pergi, Allah yang tikir, gitulah. Nanti mama gimana? Adik-adik gimana? Saya tanggung gitu ya. Akhirnya dia telah bisa meyakinkan sama ibunya, adik-adiknya semua. Bila sial kekesian, tiap tahun ayah nangis. Nah, sudah pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari mulai itu makanan kurang. Mulai diserang tuh si anak itu. Kamu sih lihat, sekarang gitu mau makan apa besok? Gitu lah. Nah, tenang katanya, dia bilang. Tenang-tenang gimana? Gitu kan. Besoknya rupanya ada raja dengan rombongannya. Dia memburu pulang, rupanya kehabisan minuman. Rumah yang pertama ditemukan rumah dia. Diketok pintu, ada ajudannya. Ini ada raja dan rombongannya minta air, ada nggak? Ada. Langsung dikasih air. Dan subhanallah, nggak tahu oleh Allah dikasih, begitu diminum tuh airnya lain. Airnya enak sekali, dingin gitu. Kata raja, ini dari mana air ini? Saya nggak pernah minum air seperti ini. Itu di rumahnya Hatim Asam katanya. Hatim Asam, rupanya terkenal Hatim Asam itu. Seorang alim tapi miskin, terkenal. Akhirnya dia ngajak semua yang ikut, pokoknya apapun yang kamu miliki, bagikan katanya. Ini semuanya menteri-menteri kan. Jadi ada yang emas, ada uang, kumpulkan semua dikasihkan. Kasihkan. Begitu lihat, tiba-tiba jadi kaya. Semua ketawa, gembira. Kecuali si anak tadi. Ya, dia nangis. Kamu kok sekarang kita dapat harta yang banyak ini kok nangis? Bilang nangis karena saya terharu katanya. Baru dipandang sama seorang raja, jadi kaya kita. Bagi kalau dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini raja saja, ya. Ya. Karena sebetulnya orang itu terpengaruh oleh kata-kata, right? When Obama he campaign, what is his slogan? Obama slogan. Yes we can. Yes we can. Right? Jadi kehidupan kita itu biasanya terpengaruh oleh kata-kata. In Palestine, in Gaza, they are under siege, they blockade. But the people over there happy. Many American journalists, European, when they went there, they were shocked. How can people live under siege? And they are happy. They, ada kawinan, semuanya. When somebody asks you, you don't scare, this bomb will come to you, destroy your house. They said, why are we scared? We stay home, we go outside. If it's time to die, to die. Right? Some Americans become Muslim there because they was shocked to see, their condition. This is the iman. Right? So the motto. Ada sebuah hadis kan, Allah kagum dengan sikap seorang mukmin. Kalau dikasih dia bersyukur. Kalau dicoba dia bersabar. Right? Makanya Imam Syafi'i ketika ada yang ngomongin, dia bangga. Oh, jadi saya ini orang berwibawa ya. Dia nggak berani ngomong depan saya. Ngerti nggak? Bukannya panas. Jadi kata-kata itu ada pengaruh. Right? There is a lady. She went to the Sheikh. Sheikh, can you make doa
for my husband. Dia ingin suaminya jadi kaya. You know, he wants her husband to be rich. So, are you sure? Saja. Nah, kalau suami ibu jadi kaya, nanti berarti dia akan beli rumah baru yang besar. Gitu kan? He will buy a big house. And then what? New car. Right? Nanti yang dilihat siapa? Ibu yang dilihat nanti. Masa rumah baru, mobil baru, istri masih lama. New house, new car, still the same wife. udah nggak jadi. Subhanallah. Ya. Ya. Makanya orang dulu itu hidupnya simple. Jadi dia omong, you know, very simple. Right? Makanya orang kampung itu, pernah dengar cerita gak orang kampung? Dikasih bantuan, ini bantuan dari bantuan COVID gitu ya. Oh, terima kasih, salam untuk COVID ya. Salam untuk COVID gitu. Disangkanya COVID itu orang dermawan. Mereka simpel nggak tahu tentang corona COVID, right? Benar. Ya, subhanallah. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau kita beramal itu sebaiknya diperlihatkan atau disembunyikan. If you do good deed, it is to expose it or just to hide it. What do you think? Tergantung. It depends. Right? Misalnya ada orang, you know, he was headache with his wife because he's always talk too much and ngomong. Right? Mungkin kalau kawin 4 ya, beres kayaknya. Ini kata-kata ya. Ya, might be better. Kalau 1 aja jantungin, kalau 4 gimana? Bisa dibalik kan? Nah sama juga kalau orang baik beramal disembunyikan, nanti berarti orang untuk mencari orang sebagai contoh, role model, difficult. If all the ulama, you know, everything they do, the secret, you know, and the youth, how to get the role model. Ngerti gak? Oh. Ya. Jadi kalau Pak Rahmat sering mengekspos itu, selama orangnya niatnya bukan untuk syahwat ya, itu penting. Mengetahui kegiatan yang ada. Right? How do we know? Sekarang orang kalau Bapak sekarang misalnya dokter nggak mau pakai merek, saya mata wadu katanya. Jadi orang kalau mau sakit kemana? If you sick, where do you go? There's no, you go to mechanic. We need that, right? Karena kalau nanti, jadi berarti orang-orang jahat yang diekspos terus. Kalau orang-orang baik nggak diekspos. Ngerti ya maksudnya? Selama orangnya itu bukan kehendak dia. Itu kan. So everything is tergantung di kata-kata. Ya, ibarat. Jadi iman ya, yang pertama itu tandanya orang itu indikasi orang berhasil, imannya meningkat. Ya. Jadi keyakinannya tawakal sama Allah itu meningkat. Ya, is increase. Yang kedua, ada sebuah hadis yang berbunyi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kita ada bisnis, tapi bisnisnya samar-samar. Baik, ada haramnya, kita tinggalkan. Itu nanti akan diganti dengan yang halal. Baik. Pernah dulu saya ceritakan tentang terong. Belum ya? Terong. Jadi ada seorang anak belajar sama ustadz di sebuah masjid.
Kata Ustaz, kamu kalau dengan saya mesti sabar, you have to be patient. Karena saya miskin dan makan ada yang adanya aja. Rupanya sudah 3 hari makannya korma sama air putih. Ini anak muda biasa makan banyak. 3 days only eat date and water. Pokoknya malam-malam nggak kuat. Dia tuh dulu pencuri. Jadi soal pencuri gampang dia. Di tempat itu, di Syria itu, antara masjid dan rumah-rumah itu ada atap yang nyambung itu, para. Naik dia ke atas. Rumah satu, rumah kedua. Rumah ketiga, he smell something. And then he went down. Waktu dibuka, ada terong, masakan terong. Kena lapar langsung diambil, right? Potong dia makan. Waktu dimakan, kesadaran timbul. Astagfirullah. Saya mau belajar ilmu agama, kok mencuri? Langsung dibuang, split the food. Pergi ke masjid. Ustaznya sudah hampir terakhir pengajian. Kena lapar, nggak ngerti apa dia ngomongkan Ustaz. Nah, after finish the lecture, a lady with the old man came to the sheikh, was talking. He was just waiting there. And then the sheikh call him some here. Kamu mau kawin gitu, mau nikah, would like to get married? Yes, sheikh. You know how I can provide her? So don't worry. Ini pamannya, ini perempuan, itu suaminya meninggal. Her husband passed away. And her iddah finished. Now she looking for a good man. But I don't have nothing, don't worry. She have house. The husband, good husband, have everything. House, money, and all this. Nah, sudah. Akhirnya dikawinkan. Nah, ya, okay. Now go with your wife. Now she walking with him. First house, second house. So hopping past the third house. Right? Belok. He entered the third house. Man, this is the house that died. And the wife is a beautiful wife. And he said, are you hungry? He said, yeah. And then the wife went inside, opened the cover, and said, oh! Someone came here. Said, Subhanallah. I said, what happened? It was me. You? And he told the story. Allah. Look, you feel Allah. You split it, right? There was haram, right? No, I'll give you halal. All these 3 terong. Berinjan. Ya? Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan. Itu garanti. Right? Nah, in Ramadan, we give up many things, right? Give up your desire, give up, and what Allah give you? Suddenly you love masjid, you love Quran, right? In MAPS, I think 3 days, Hazim told me, but 1,000 people suhur. Ada 1,000 orang makan suhur. They stay in the masjid. And some have to go to work tomorrow. Why this happened? Because you left something for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah gave something in return. Right? Jadi, kalau kita meninggalkan sesuatu kerana Allah, itu Allah dikasih sesuatu yang lebih baik. Right? But the question is how to keep that spirit. Right? Dalam khutbah kemarin saya terangkan, paling tidak ada 3 area yang kita usahakan practically. Right? It's impossible you can do like Ramadan. Possible because Ramadan is special month. Right? Paling tidak jangan sampai ditinggalkan semua. Masjid misalnya, right? Try to come to masjid even just once. Right? Pilih misalnya Isya atau Fajar. Usahakan kalau bisa di antara 5 waktu, among the 5 daily prayer, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, and Fajar, which one the best? Fajar. Fajar is the best.
Right? Rasulullah SAW said, the best prayer is Fajar on Friday in Jamaah. Allah. Friday in Jamaah. Subhanallah. Right? Nanti hari kiamat kan, ketika orang di padang mahsyar, itu ada 7 orang yang akan dapat naungan kan? Apa di antaranya? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Makanya orang dulu kalau ada orang meninggal ditanya, ini hubungannya dengan masjid gimana? Oh, rajin, alhamdulillah. Right? Sa'id al-Musayyib ketika mau meninggal, anaknya menangis. Nak, jangan nangis. Alhamdulillah, in 40 years the adhan never call in masjid, I was there. Another one, Islam A'mash, you know, he said, alhamdulillah, in 50 years saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Terpaut. Karena masjid ini tempat yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala kan. The most beloved place to Allah Subhanahu wa taala. Right? Dan saya saksikan banyak orang yang rajin ke masjid itu matinya husnul khotimah. Right? Karena dia senang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, paling tidak teruskan hubungan ukhuwah, silaturahmi. Right? Nanti hari kiamat itu yang pertama komplain orang-orang kafir, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kok nggak ada yang bantu kami katanya? Karena setiap orang yang soleh itu dibolehkan menyelamatkan 70 orang. Di nanti di surga ada reunion. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Oh, Jeremy, Ronnie, Swiss, ya then. Oh, si itu mana ya? Remember he always also got together. Baik. Ya. Bilang sayang dia nggak, he not make it. Where? In hellfire. Allah they pick them up. Allah, right? 70 selamatkan. Makanya nggak ada seorang ustadz kalau ceramah dia, if you don't find me in Jannah, please pick me up. Itu pentingnya kita apa dengan orang soleh, ya. Yang terakhir, I want to share di antara indikasi, right, supaya kita terus salat maghrib ya sekalian. Jam berapa maghrib? Oh, 45. 20. Ya, di sini. The time, what time is it? Waktunya? 8.30 kalau aslinya. Iya. 8:30. Oh, 8:30. Ya, Pak Gandung teruskan ya atau? Over 20 minutes. Ya, Sabtu ya. Pak Konjen atau? The last one, the indication or tanda-tanda indikasi orang sukses apabila akhlaknya tambah baik. Akhlaknya tambah baik. You know, saya ingin mengetengahkan sebuah akhlak Rasulullah SAW yang bahasa Arabnya namanya Ra'ufun Rahim. Rasulullah itu apa? Ra'ufun Rahim. Apa itu Ra'uf? Ra'uf itu artinya Nabi tidak mau menyakiti orang. Berusaha jangan sampai ada orang yang disakiti atau membuat orang itu sampai merah mukanya. La tuhammirul wujuh. Jadi pernah ada orang, Pak, the first time he harvest of grape, anggur, supaya dapat berkah, he took the grape, anggur. Rasulullah, open your mouth, katanya. Dia open. Gembira dia. Second one. Yang ketiga dia makan juga. Asam. Rasulullah, is sour. Why didn't tell me? I know. I don't want to ruin your happiness. Allah. Lalu orang kumaha. Man, what's this? Subhanallah. Ya.
You know, sometimes even Allah have to intervene. Kalau kita bertamu di rumah Rasulullah, betah nggak? Pasti betah, mau pulang kan? Gitu kan? Ya. Jadi Rasulullah SAW mau also have wife, have family. These people just ngobrol sampai Allah turun. Right? Wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau habis makan di rumah Nabi pulang, gitu kata Allah. Iya ada. Ya, ada ayat gitu kan. Dari sangat apa? Perasaannya Rasulullah SAW itu. Right? Dalam ibadah juga sama. Pernah waladhdallin amin. He intended to read long surah. Tiba-tiba dengar suara bayi. Ya. Saya percepat. Allah. Nabi itu dulu pernah salat tarawih kan? Tapi ya 3 malam. Only 3 nights. Sahabat sudah kumpul hari keempat tuh banyak sekali. Kena dengar semua kan? Masjid is full. But Rasulullah didn't come. Rasulullah was waiting all night. Saya don't want to make it difficult. Abu tidak mau memberatkan kamu. Bayangkan Nabi nggak tarawih sebulan aja, masjid gimana? Penuh. Jadi dalam ibadah saja Nabi pun tidak mau memberatkan. Itu namanya Ra'uf. Right? Orang yang Ra'uf itu orang tidak mau menyinggung orang perasaan. Right? Jadi kadang-kadang pernah maaf ya, Rasulullah lagi camping gitu, motong itu onta, daging onta. Maaf ya, ada yang kentut, bau lagi. Kentut. Orang kemana? Siapa ini? Nah, berarti ada yang kentut kan? Gimana supaya orang itu nggak malu? Kan nanti pas musalat kan ketahuan. Oh, mana ya? Yang wudu kan? You man. Apa kata Nabi? Barang siapa yang makan daging onta harus wudu. Ya wudu semua. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu bahasa Arabnya at-taghodi. Jadi kadang-kadang orang kalau ingin disenangi, jangan terlalu picky. Jadi sedikit aja dimarahin. Right? Ada gitu, suami itu sedikit aja marahin istri. Atau istri juga gitu. Sedikit aja. Nabi itu suka ignore kalau masalah-masalah apa? Pulang ke rumah misalnya, pernah pulang ke rumah, ada sarapan enggak? Enggak ada. Dia bilang perempuan malas gitu enggak? Right? Udah saya puas aja. Gitu aja. Ya. Orang kadang-kadang orang buka kulkas, gak ada makan senangnya protes. Mana uang itu katanya? Kenapa nggak berikan ini kan? Nabi enggak. Makanya ada seorang dulu, seorang jad, Yusuf Asom. Asom artinya tuli. Padahal nggak tuli dia. Jadi maaf ya, ada orang, dia kan hakim. Lagi mengajukan case-nya, rupanya dia buang air besar. Apa kentut? Mukanya merah, kan malu depan jad. Si hakim tahu. Sister, can you come closer? Because I cannot hear very good. Oh, alhamdulillah. Ya, itulah yang disebut dengan sifat Rauf. Ya. Kan orang kan nggak senang ya, sedikit-sedikit kita dikomentari. Itu nggak? Nabi nggak. Raufun Rahim. Ingat kan ada seorang orang Badui yang kencing di masjid. Oh iya. Masjid. Bayangkan coba. Everybody going to beat him up. You don't eat in the masjid. Rasulullah, leave him alone. Karena kalau orang lagi kencing di stok gimana? Jadi sakit dia. Kalau enggak lari dia kemana-mana kan. He said, do not intrude him. Allah. Bayangkan, maaf ya, babi gini kan, lihat orang mau pukul kan. No, this is Rasulullah SAW. And after finish, saya ask Umar, bring water. What? Bring water. Dia bersihkan. Akhirnya Nabi approach. You know, this is masjid, not restroom. Gitu kan? Oh, who are you? Saya ana Rasulullah. Langsung doa. You know, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa tarham ahada.
Allah send your message to me and to Muhammad, don't send to ani boleh. Rasulullah ketawa. Kenapa kamu batasi rahmat Allah? Itu Rasulullah SAW. Ya, pernah orang lagi salat, ada orang bersin kan, yarhamukallah, kan nggak boleh kalau salat. Jadi sahabat semuanya melotot gini. What's wrong bro? Ngomong dia. I said, what's wrong with me? Why you stare at me? Something like that. Right? Akhirnya sahabat gini. Terus dia diem. Oh, ngerti dia. Okay. You know, even in Itmab, one day somebody took syahada, kemudian dia ikut salat kan. Pas salat teleponnya ringing. I call you back. This happened. Dia kan nggak tahu. Jadi zaman Nabi, zaman sekarang juga terjadi. Ya. Ya. Dia bayangkan, ya Allah, ini sahabatnya melotot semua. Gimana nanti pemimpinnya? Udah takut dia, udah mau kabur aja. Habis salat, ya Allah, he said, I never see a teacher like Muhammad SAW. Nggak dimarahi, malah senyum dia. Dipanggil saya. Gitu kan? Dipanggil, waktu salat nggak boleh ada komunikasi. Yang boleh subhanallah tahmid. Khalas. Baik, ada lagi pernah orang selamat ya, Allahu Akbar, kuku ke depan, maju. Kan kedengar tuh, orang lari. Habis salat, gitu kan, Nabi panggil, dipuji dulu. Allah, saya belum pernah lihat orang yang seperti kamu, yang tidak takut sampai ketinggalan satu rakaat kan gitu kan. You know, I am proud with your eagerness. You want to miss, but don't do it again. Right? Kan kadang-kadang coba ke seorang ibu kadang-kadang kan punya anak. Okay, you stay here, okay? You stay. 2 rakaat main-main anaknya. Biasanya ibu-ibu gimana? What did I tell you? Why you play? Right? If Rasulullah, Masya Allah, you stay for 2 rakaat. You are good boy. Next time 4 rakaat. Ya, so that the sifat rauf ya Rasulullah SAW. Ya, so insyaallah mudah-mudahan kita bisa memiliki beberapa indikasi ya orang sukses Ramadan ini. Yang pertama kita berusaha untuk tetap istiqomah. Amin. Right, istiqomah ke masjid, istiqomah berada di tengah-tengah masyarakat atau teman-teman yang solehah, gitu kan? Istiqomah terus. Ya, kalau Ramadan kita menghatamkan misalnya sebulan 1 kali, nggak apa-apa 6 bulan sekali gitu. Meskipun setahun, tapi ada khatam itulah. Jangan sampai ditinggal sama bersih. Baik, yang kedua insyaallah kita punya sifat rauf ya. Yang Maha Penyantun, Maha Penyayang insyaallah ya. Doa aja. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minal tahirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin as-sabirin asy-syakirin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal a'idin. Allahumma ij'alna minal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.